Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, dan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu peniti pada ibu hamil. Nah, ini sebuah topik yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena masih banyak ibu-ibu Kristen yang sedang hamil yang masih memakai peniti pada pakaiannya, ya. Menjadi pertanyaan, memang apakah ada kesalahan kalau seorang ibu hamil memakai peniti? Ya, tidak salah sih kalau ibu hamil memakai peniti. Misalnya mungkin kancing bajunya sudah lepas sehingga belum ada waktu untuk menjahit, lalu untuk sementara memakai peniti. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah sebuah tradisi yang dipraktekkan turun-temurun kepada setiap ibu hamil, di mana ibu hamil harus memakai peniti pada pakaiannya kemanapun dia pergi. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Mengapa masih banyak ibu-ibu Kristen yang masih memakai peniti pada pakaiannya ketika dia sedang hamil? Bahkan bukan hanya peniti, saudara. Kadang-kadang juga ditambahi dengan benda-benda tajam lainnya, seperti misalnya gunting, atau juga ditambah dengan yang namanya bawang putih. Ya, nah, mengapa ini dilakukan? Pasti ada alasannya, bukan? Nah, ternyata, saudara, memasang peniti pada ibu hamil ini rupanya dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan bahwa ada makhluk halus. Nah, ya, yang selalu mengikuti kemanapun seorang ibu hamil itu pergi. Ya, makhluk halus itu akan masuk ke rumah pada menjelang senja, ya, dan akan keluar dari rumah itu menjelang fajar atau pagi hari. Nah, oleh sebab itu disarankan seorang ibu hamil jangan sampai keluar rumah pada waktu senja, karena pada waktu senja itu makhluk halus itu masuk ke dalam rumah. Dan juga disarankan jangan sampai keluar rumah pada waktu fajar, karena pada waktu itu si makhluk halus itu, saudara, juga keluar dari rumah pada waktu fajar, ya. Jadi dalam waktu-waktu itu jangan keluar rumah. Tapi kalaupun harus terpaksa keluar rumah, saudara, pada jam-jam itu, maka seorang ibu hamil disarankan atau bisa saja diwajibkan untuk memakai peniti pada pakaiannya. Kenapa? Karena dengan memakai peniti pada pakaiannya ada kepercayaan bahwa makhluk halus yang selalu mengikuti ibu hamil tersebut akan menjauh, ya, karena makhluk halus tersebut konon katanya tidak suka dengan benda-benda tajam. Ya. Nah, peniti ini dianggap atau dipercaya sebagai salah satu alat yang bisa menolak bala, ya, menolak pengaruh atau gangguan dari makhluk halus. Oleh sebab itu, ibu hamil ini disarankan untuk memasang peniti di bajunya setiap keluar rumah, ya. Bahkan, saudara, ada juga di area tempat tidur ibu hamil ini juga harus diberi peniti atau misalnya jarum. Kenapa? Hal tersebut dilakukan supaya ibu hamil tidak jadi incaran makhluk halus untuk diganggu. Ya, ada bahkan yang percaya bahwa kalau ibu hamil tidak memakai peniti, maka janin yang ada di dalam kandungannya itu bisa dimakan oleh makhluk halus tersebut. Atau bisa jadi kandungannya akan mengalami keguguran. Nah, oleh sebab itu, dengan memakai peniti, maka ibu hamil beserta janin dalam kandungan ini bisa terhindar dari gangguan makhluk halus tersebut. Nah, saudara, penggunaan peniti rupanya tidak hanya dilakukan pada ibu hamil saja, tetapi juga pada anak kecil, ya, atau anak yang baru lahir, ya, anak balita, batita, ya. Kenapa? Ya, mirip-miriplah dengan kepercayaan peniti pada ibu hamil, ya. Nah, pada
anak bayi atau anak kecil, ya, peniti diberikan kepada pakaiannya. Kenapa harus diberikan? Karena itu tadi adanya kepercayaan bahwa makhluk-makhluk halus itu akan mengganggu si bayi sehingga membuat bayi ini menangis sejadi-jadinya, ya. Nah, salah satu tipsnya supaya anak tersebut berhenti menangis dan tidak lagi diganggu, maka si anak bayi diberi peniti, ya, untuk menghindari gangguan dari roh-roh halus tersebut. Nah, inilah berbagai latar belakang yang melatar belakangi penggunaan peniti, jarum, gunting, atau bawang putih pada ibu hamil maupun pada anak bayi atau anak balita atau batita. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, benarkah kepercayaan tersebut? Ya. Lalu bagaimana tanggapan Alkitab terhadap kepercayaan tersebut? Ya. Lalu apa seharusnya sikap kita sebagai orang percaya terhadap kepercayaan tersebut? Atau bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menanggapi fenomena dari kepercayaan tersebut? Nah, mari kita lihat tanggapan Alkitab mengenai fenomena tersebut. Apa tanggapan Alkitab? Yang pertama, saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa benda-benda tertentu, ya, apapun itu bisa melindungi kita dari pengaruh maupun serangan setan-setan, roh-roh jahat, atau iblis. Iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat itu adalah makhluk spiritual, ya, yang tentu saja, saudara, tidak bisa atau tidak mungkin bisa dilukai, disakiti, bahkan diusir oleh benda-benda tertentu. Apalagi peniti, misalnya. Ya, secara logika saja, ya, saudara, mana mungkin ada setan bisa takut sama peniti, ya. Apa setan bisa takut dengan peniti karena takut dia kena tusuk, ya. Jadi ini tidak masuk akal. Bahkan Alkitab sendiri pun tidak pernah mengajarkan bahwa setan takut kepada benda-benda tertentu, ya. Setan bisa disakiti oleh benda-benda tertentu, atau setan, iblis, roh-roh jahat bisa dihambat kuasanya, bisa dicegah gangguannya, bisa diusir dengan menggunakan benda-benda tersebut. Ini Alkitab tidak pernah ajarkan sama sekali, ya. Yang kedua, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat itu hanya takut, ya, dan tunduk kepada Yesus Kristus, ya. Tidak ada itu setan, roh-roh jahat, iblis takut kepada peniti. Setan hanya takut, iblis hanya takut, roh-roh jahat hanya takut itu hanya kepada Yesus Kristus. Nah, perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Yang pertama dari Markus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan begini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Waktu setan lihat Yesus, ya, setan menyembah Yesus. Waktu setan lihat Yesus, setan ketakutan dan dia berkata, "Jangan siksa aku." Ya. Yang kedua, dalam Lukas pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 31 masih berbicara tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Alkitab bilang begini, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan.
Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara perhatikan Lukas 8 ayat 28 sampai 31 ini. Yesus mengalahkan setan. Setan tersungkur di hadapan Yesus. Takut dia, saudara. Lalu dia memohon, ya, supaya Yesus jangan siksa dia. Ini berarti Yesus punya kuasa, punya power untuk menyiksa si iblis. Bahkan selanjutnya, setan-setan itu juga memohon, meminta kepada Yesus supaya jangan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam jurang maut. Ini menunjukkan bahwa setan, roh jahat, iblis tidak punya kuasa atas Yesus Kristus, ya. Nah, masih banyak teks-teks lainnya yang menunjukkan bahwa iblis, setan-setan, dan roh jahat itu hanya takut dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada peniti, saudara ya. Bukan kepada jarum. Bukan kepada bawang putih. No, tidak ada itu. Setan hanya takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara. Alkitab juga mengajarkan bahwa iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat juga tunduk kepada orang percaya. Ya. Coba perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya. Perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini salah satu tanda yang menyertai orang percaya adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang ketiga, saudara, mengusir setan adalah perintah Yesus kepada setiap orang percaya. Perhatikan Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Usir. Ini berarti orang percaya diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengusir setan, ya. Jadi bukan peniti yang usir setan, saudara. Bukan bawang putih yang usir setan. Setan tidak pernah takut kepada peniti. Setan tidak pernah takut kepada bawang putih. Roh jahat tidak pernah takut kepada jarum atau benda-benda lain. Roh jahat, iblis, setan-setan hanya takut kepada orang percaya. Ya, karena orang percaya diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengusir setan. Dan yang berikut, Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, inilah saudara bukti-bukti di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan roh-roh jahat dan kuasa setan. Yang keempat, saudara, Alkitab juga mengajarkan bahwa mempercayai peniti sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan perlindungan terhadap roh-roh jahat atau makhluk halus adalah sebuah praktek okultis, ya. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pertama dalam 10 hukum Tuhan, itulah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Nah, saudara, kepercayaan terhadap benda-benda tertentu, ya, baik itu peniti atau benda-benda lainnya yang diyakini berkuasa, diyakini memiliki kuasa yang diperlukan bagi si penggunanya, ini jelas merupakan manifestasi dari kepercayaan terhadap Allah lain. Ya, disadari atau tidak, peniti sudah dijadikan sebagai sebuah jimat, ya, yang dipercaya dapat menangkal,
dan melindungi dari pengaruh roh-roh jahat. Ini jelas merupakan sebuah praktek okultisme. Alkitab dengan jelas mengecam dan melarang kepercayaan tersebut sebagai sebuah bentuk penyembahan kepada Allah lain selain hanya kepada Allah saja. Artinya, saudara masih percaya, masih beriman kepada peniti, dan saudara merasa bahwa Allah tidak cukup untuk melindungi saudara, sehingga saudara memilih juga kepercayaan lain atau Allah lain untuk bisa melindungi saudara. Itulah peniti itu tadi. Ya. Yang kelima, saudara. Mengapa masih banyak orang Kristen yang masih mempraktikkan kepercayaan tersebut yang merupakan tradisi turun-temurun? Ya. Tentu saja kepercayaan ini bukan berasal dari dalam kekristenan, tetapi dari luar kekristenan. Dulu sebelum kita mengenal Injil, dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita mungkin masih mempraktekkan kepercayaan ini, ya, peniti pada ibu hamil. Alkitab berkata, saudara, bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat yang keempat. Dan salah satu dari tipu muslihat iblis adalah melalui mitos atau takhayul, ya, yang terdapat pada tradisi-tradisi, pada adat istiadat atau budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang salah satunya adalah mempraktekkan kepercayaan bahwa peniti bisa melepaskan seseorang dari pengaruh roh-roh jahat. Jadi ini adalah tipu muslihat setan. Ini adalah tipu muslihat iblis, sehingga saudara lebih takut kepada kepercayaan tersebut daripada saudara meyakini bahwa ada Allah yang seharusnya satu-satunya pribadi yang saudara dan saya seharusnya harus takuti. Jadi saudara, inilah beberapa tanggapan Alkitab terhadap kepercayaan bahwa peniti bisa melindungi ibu hamil dari pengaruh roh-roh jahat. Jelas, kepercayaan tersebut dikecam dan dilarang oleh Alkitab. Mengapa? Karena merupakan bentuk penyembahan kepada Allah lain selain Allah yang sejati. Juga merupakan bentuk keterlibatan dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, serta bentuk tipu muslihat iblis untuk memperdaya manusia, secara khusus orang Kristen, agar tunduk dan takluk kepada iblis, setan-setan dan roh-roh jahat, dan dengan demikian tidak lagi mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya setelah kita melihat tanggapan Alkitab terhadap kepercayaan pemakaian peniti pada ibu hamil? Sikap orang percaya, yang pertama, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi mengikuti kepercayaan tersebut. Kenapa? Karena keselamatan kita, keselamatan ibu hamil, ya, bukan lagi bergantung kepada peniti, tapi melainkan hanya kepada Yesus Kristus yang sudah melepaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari kuasa dan cengkraman iblis, setan, dan roh jahat. Saudara perhatikan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala cengkraman kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis, dan dipindahkannya kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau sudah dipindahkan, berarti apa? Kita tidak lagi mengikuti kepercayaan tersebut. Kita meninggalkan kepercayaan tersebut. Kita membuang kepercayaan tersebut. Kenapa? Kita sudah dilepaskan dari kepercayaan tersebut yang merupakan sebuah kepercayaan terhadap kuasa kegelapan. Yang kedua, mungkin ada di antara saudara yang mengikuti kepercayaan tersebut karena saudara tidak tahu kalau ternyata kepercayaan tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, setelah saudara tahu, saudara-saudara dengar video ini, bahwa kepercayaan tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara perlu mengambil keputusan untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Semua itu bukanlah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, hentikan
tinggalkan kepercayaan tersebut, karena kepercayaan tersebut merupakan sebuah bentuk penyembahan kepada Allah lain, karena kepercayaan tersebut adalah bentuk keterlibatan dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, karena kepercayaan tersebut adalah tipu muslihat iblis untuk memperdaya saudara, sehingga dengan demikian saudara tidak lagi mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya Yesus Kristus yang sanggup melepaskan saudara dari kepercayaan tersebut. Oleh sebab itu, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mungkin ada di antara saudara yang sudah tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa menaruh peniti pada ibu hamil itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saudara terpaksa melakukannya ya karena saudara tidak enak. Tidak enak kepada siapa? Tidak enak terhadap orang tua, kerabat mungkin, teman, sahabat yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah nasihat yang baik. Ya. Semua itu sebagai bentuk perhatian mereka, kasih sayang mereka, kasih mereka kepada saudara, niat mereka baik, ya. Motivasi mereka baik, mereka menginginkan yang terbaik untuk saudara, khususnya ibu hamil, agar jangan sampai terjadi apa-apa dengan kandungan saudara ataupun dengan kehidupan saudara, ya. Pada akhirnya saudara takut menyinggung mereka kalau saudara tidak mengikuti nasihat mereka sebagai sebuah bentuk kasih sayang mereka kepada saudara. Saudara takut menyinggung mereka. Saudara takut dianggap tidak menghargai perhatian, kasih sayang, nasihat mereka kepada saudara. Lalu bagaimana? Kalau memang demikian situasinya, maka saudara perlu mengetahui beberapa prinsip penting ini. Yang pertama, saudara, kebenaran firman Tuhan haruslah yang lebih utama, yang harus saudara pegang dari segalanya. Matius pasal 10 ayat 37 berkata begini, saudara. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hal ini artinya apa? Hal ini artinya bahwa kebenaran firman Tuhan, kasih kepada Tuhan haruslah yang terutama. Bukan berarti bagian firman Tuhan ini mengajarkan bahwa saudara berontak kepada orang tua, misalnya. Ya, bukan. Tetapi ketika mereka melawan firman Tuhan, ya, maka kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Meski itu berarti saudara bertentangan dengan mereka. Saudara bertentangan dengan mereka bukan berarti saudara tidak mengasihi mereka. Saudara mengasihi mereka, tetapi kasih kepada Tuhan haruslah lebih utama. Jangan gara-gara demi kasih kepada mereka, saudara pada akhirnya mengecewakan Tuhan. Saudara pada akhirnya melawan Tuhan. Saudara akhirnya beroposisi dengan Tuhan. Saudara pada akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, saudara. Kasih kepada Tuhan tentunya harus melebihi apapun termasuk kasih kepada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan diri sendiri. Oleh sebab itu, jika saudara memang mengasihi Tuhan, ya, maka saudara seharusnya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Meski saudara harus bertentangan dengan mereka yang masih lebih mempercayai kepercayaan yang bersifat okultis itu. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, setiap nasihat yang kelihatan baik, perhatian dan kasih sayang, ya, yang bisa saja itu lahir dari niat dan motivasi yang baik, ini harus diuji. Ini harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Ya. Bisa jadi nasihat, perhatian, dan kasih sayang orang-orang yang mengasihi saudara itu berasal dari niat dan motivasi mereka yang baik kepada saudara. Ya. Tetapi nasihat, perhatian, dan kasih sayang mereka yang mungkin berasal dari niat dan motivasi mereka yang baik, itu juga harus diuji, itu juga harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Ya. Jika nasihat, perhatian, dan kasih sayang mereka yang bisa jadi berasal dari niat dan motivasi mereka yang baik ternyata justru bertentangan dengan firman Tuhan, maka jelas harus kita tolak. Ya.
Niat baik atau motivasi yang baik jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya bukanlah kebaikan yang sejati. Bukanlah kebaikan yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Niat baik, motivasi yang baik jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya bukan membawa kita kepada hidup dalam kebenaran, melainkan menjauhkan kita dari kebenaran. Perhatikan bagian firman Tuhan ini dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, oleh sebab itu, niat baik, perhatian, kasih sayang yang baik, motivasi yang baik, semua harus tunduk, diuji di bawah kebenaran firman Tuhan. Apakah berkenan, apakah selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang ketiga, ketika saudara mengalami persoalan tersebut, saudara tidak enak hati, ya, saudara bingung harus bersikap seperti apa, karena ternyata orang tua saudara, kerabat, teman menganjurkan saudara, khususnya ibu-ibu yang hamil ini ya, untuk memakai peniti, sebagai bentuk perhatian mereka, kasih mereka tidak mau terjadi apa-apa dengan saudara dan janin saudara, lalu mereka memberikan nasihat, udahlah, ikuti saja pakai peniti itu. Ya, prinsip yang ketiga, itu adalah sebuah kesempatan bagi saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jika orang-orang yang mengasihi saudara masih mempraktikkan kepercayaan tersebut, maka inilah kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan mereka pada akhirnya dimerdekakan oleh kebenaran tersebut. Tuhan sedang mengirim jiwa-jiwa itu supaya saudara beritakan firman kepada mereka. Ya. Oleh sebab itu, mintalah hikmat, mintalah petunjuk Tuhan supaya saudara dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut kepada mereka. Nah, ini 3 prinsip penting. Jika saudara memperhatikan ketiga prinsip ini, maka saudara tidak akan ikut terlibat dengan kepercayaan okultis tersebut. Meskipun saudara mendapatkan tantangan dari orang-orang yang masih mempraktikkan kepercayaan okultis tersebut, saudara akan memakai kesempatan tersebut untuk memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka percaya dan diselamatkan. Saudara mengasihi mereka, bukan? Dan sebagai bentuk kasih saudara kepada mereka, saudara beritakan Injil kepada mereka. Bukan justru malah menjerumuskan mereka kepada kepercayaan yang berasal dari kuasa kegelapan tersebut. Kalau saudara biarkan, berarti sebenarnya saudara tidak mengasihi mereka. Saudara justru membiarkan mereka terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kuasa-kuasa kegelapan. Sebaliknya, kalau saudara benar-benar mengasihi mereka, maka saudara justru menginginkan mereka tidak terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mendatangkan kutuk Tuhan atas mereka. Saudara rindu mereka diselamatkan. Maka inilah kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil kepada mereka. Meskipun awalnya bertentangan. Oleh sebab itu, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan ketika saudara mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Inilah bentuk kasih saudara kepada mereka. Karena saudara tidak mau membiarkan mereka terbelenggu oleh tipu muslihat iblis dan binasa oleh tipu muslihat iblis. Yang keempat, lagi pula saudara, peniti itu kan benda tajam, ya. Peniti malah bisa membahayakan ibu hamil dan janinnya. Kenapa? Karena kalau peniti itu tak sengaja terbuka karena mungkin aktivitas tertentu, itu jarum runcingnya itu saudara bisa melukai kulit atau tubuh dari ibu hamil tersebut. Apalagi saudara, jika peniti tersebut tidak steril, ya, atau bahkan sudah terkontaminasi bakteri Clostridium tetani, ya, yang merupakan penyebab tetanus, ini bisa menyebabkan sakit tetanus yang bisa mengancam keselamatan ibu dan bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, inilah seluruh pembahasan kita pada hari ini mengenai peniti pada ibu hamil. Kiranya menjadi berkat bagi saudara, dan kalau saudara merasa diberkati oleh video ini, silakan saudara sharekan video ini ke banyak-banyak orang, sehingga banyak orang yang pada akhirnya mendengar kebenaran firman Tuhan dan dilepaskan dari praktek kuasa kegelapan, dari praktek penyembahan kepada Allah lain.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.